Halo Sobat Sehat di rumah, kembali lagi bersama The Mindful Minute, a healthy mind for a healthy future. Di sini kita akan membahas seputar kesehatan mental. Bersama saya Tenesa Leonita dan Anggara Ditya Kusumawardana, dan pada tengah-tengah kita sudah kehadiran Dr. Widya. Tepuk tangan buat Dr. Widya. apa kabar nih dok? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah dok, Alhamdulillah sehat. Saya juga ya. Gimana dok, macet tadi kah di jalan? Lumayan. Ya seperti biasa Jogja dengan kemacetannya. Dan cuaca yang sedang panas-panas. Ya, padahal ini musim penghujan, tapi tetap panas. Oke. Baik Oke. dok. Iya. Sebelumnya mau nanya nih, dokter sekarang berkarir udah berapa lama nih? Berkarir sebagai dokter spesialis jiwa itu sudah jalan 10 tahun. Berarti udah lama banget ya? Cukup lama ya. Dan sudah berpengalaman banget berarti. Insya Allah. Kan ini ya, kita membahas seputar kesehatan mental nih dok. Pastinya pemirsa di rumah pada banyak yang belum tahu nih kesehatan mental itu seperti apa dan seberapa penting Seberapa kesehatan penting, mental. ya. Menurut dokter kesehatan mental itu seberapa penting sih dok? Sangat penting banget gitu. Karena Mbak Nesa sama Mas Angga, mau nggak kalau saya suruh milih sehat fisik tapi agak terganggu gitu mentalnya? Gimana enggak? Kalau mau. saya mending dua-duanya sehat semua. Oke, dua-duanya Pastinya sehat. dong. Pasti, semua Kayak orang lagu pasti kebangsaan kita Indonesia Raya kan juga sehat jiwa, Jiwa sehat raga raga. gitu Iya ya. benar. Ya, mental itu sangat penting banget gitu ya. Karena ketika kita secara psikis terganggu itu juga mempengaruhi kesehatan fisik. Makanya kenapa nih misalnya Mbak Nesa itu kok sering mengeluh pusing gitu, atau mungkin kayak ngerasa kayak sesak nafas gitu. Tapi ketika ke dokter dibilang Mbak Nesa itu sehat-sehat aja, semua hasil pemeriksaannya bagus gitu. Medical check up-nya Ya, bagus semua terus gitu. dokternya bilang saya rujuk ya ke dokter jiwa gitu. Ya kan? Nah, itu memang kaitan kesehatan mental dengan fisik itu juga sangat erat. Jadi kesehatan mental itu sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga juga gitu. Karena Baik. ketika seseorang sehat secara mental, maka dia memiliki coping mekanisme atau cara bertahan hidup yang juga sehat. Oke. Bukan berarti orang sehat mental itu tanpa kesulitan, enggak gitu. Bukan berarti dia nggak pernah sedih atau bahagia terus juga, enggak. Tetapi orang yang sehat mental itu adalah orang yang tahu siapa sih dirinya gitu. Jadi kayak Mas Angga tuh ngerti gitu. Oh, saya itu punya kekuatan seperti ini, tapi iya. saya juga punya kelemahan seperti iya. ini, sehingga tahu titik batas kita, tahu kapan kita itu butuh pertolongan, tahu Iya. kapan kita itu butuh support dari orang lain kayak gitu. Iya, Kemudian orang sehat mental itu bisa mengatasi tekanan Oke. gitu. Nah, jadi semua orang itu kan pasti akan mengalami mendapatkan stresor ya. ya. Contohnya kalau yang semua orang mengalami masa pandemi kemarin ya, kita semua Benar, merasakan hal yang sama gitu, bahkan di seluruh dunia gitu kan. Itu kan juga menyeleksi ya. Ada orang yang kena pandemi kemarin bisa lolos ya, maksudnya Iya. lulus ya, karena Ada yang enggak juga iya, ya. tapi ada juga yang kemudian dia menyadari ternyata saya bisa cemas ya, ternyata kok saya bisa depresi ya gitu. Nah, membuktikan bahwa kita itu sebagai manusia itu juga kesehatan mental itu seperti halnya kesehatan fisik, bahwa kita itu semua bisa aja mengalami gangguan mental sebagaimana kita mengalami gangguan fisik begitu. Nah, tadi ya bisa mengatasi tekanan, kemudian artinya dia bisa beradaptasi, dan orang yang sehat mental itu bisa berkontribusi untuk lingkungannya kayak gitu. Nah, untuk dari yang dijelaskan dokter tadi, apa saja sih faktor yang membuat mental seseorang itu down atau terganggu? Oke, jadi kalau kita berbicara manusia, manusia itu kan makhluk yang komprehensif ya, kompleks gitu. Kita nggak bisa melihat manusia itu dari satu sisi organnya aja atau psikisnya saja. Jadi kalau kita
berbicara faktor penyebab, maka kita akan berbicara yaitu faktor biologis ya, kemudian faktor psikologis, faktor sosial, dan juga spiritual. Dan religiusitas. Nah, maka penyebab dari terganggunya mental seseorang itu juga bisa dari 4 hal ini gitu ya. Jadi tidak ada penyebab tunggal dari suatu gangguan mental ya, pasti itu suatu hal yang multifaktorial. Nah, secara organ biologisnya gitu ya, bisa aja terjadi memang neurotransmitter ya, atau istilah kerennya itu neurotransmitter ya, istilah medisnya, atau zat kimia di otak yang memang tidak seimbang ya gitu. Mungkin Mas Angga, Mbak Nesa pernah dengar ada yang namanya serotonin, kemudian dopamin, GABA dan lain sebagainya yang sangat banyak ya di otak kita itu, dan jumlahnya itu dia mestinya seimbang. Tetapi pada orang yang terganggu mentalnya dia bisa tidak seimbang kadarnya. Nah, itu satu. Kemudian juga bisa ada faktor genetik misalkan ya. Keturunan gitu ya? Ya, bisa seperti itu. Walaupun tidak semua yang memiliki faktor genetik pasti akan mengalami gangguan jiwa, begitu juga tidak selalu orang yang tidak punya faktor genetik itu pasti selamat gitu ya. Kemudian faktor dari psikologis misalnya kayak pola asuhnya gitu ya, bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya ya. Kemudian bagaimana orang tuanya mendidik dia. Kan anak-anak itu belajar dari orang tua. Bagaimana sih orang tua itu menghadapi permasalahan kehidupan? Itu kan suatu pembelajaran ya, pemaknaan kehidupan seperti itu. Kemudian bagaimana dia memiliki lingkungan pergaulan di sekolahnya seperti apa, teman-teman bergaulnya seperti apa, dan tadi spiritual religiusitas itu juga bagaimana dia memaknai kehidupannya. Nah, itu semua itu saling berkontribusi gitu ya. Untuk ini ya Dok, apa namanya genetika tadi, apakah kemungkinan bisa terjadi menurun, semisal nih ya contoh Dok, saya mempunyai kakek saya mohon maaf gangguan jiwa, apakah mungkin saya bisa kemungkinan terkena itu tadi? Ya bisa, gangguan. Ada prosentase sekitar 40-50% bisa. Tetapi kalau dia dibesarkan dengan pola asuh yang baik, kemudian memiliki lingkungan yang kondusif ya, dia punya pemaknaan hidup yang baik, dia juga punya literasi yang bagus gitu ya. Tidak hanya literasi tentang kesehatan mental, tapi juga literasi tentang kehidupan gitu ya. Maka dia juga bisa survive gitu loh, bisa aja dia nggak gangguan jiwa. Makanya tadi saya bilang juga, walaupun orang tidak punya faktor genetik bisa saja terkena. Juga Dia terkena gangguan jiwa. Makanya dari anak-anak sampai orang tua, apapun latar belakangnya, apapun makanannya bisa kena gangguan jiwa gitu. Oke, baik Dok. Terkadang kan beberapa orang tuh nggak bisa menyadari itu Dok, kalau dia ternyata terkena gangguan mental. Nah, cara kita mengetahui kalau kita tuh bisa terkena gangguan mental gimana? Kayak ciri-cirinya gitu gimana Dok? Ya, kalau jadi ada namanya vital sign ya. Kalau kita berbicara fisik kan kita mengenal ada suhu, tekanan darah seperti itu ya. Nah, kalau mental itu juga ada vital sign-nya gitu ya. Jadi ada 4 yang perlu kita menjadi pertanda bahwa oh ini kita udah harus konsul lah ke profesional. 1, adanya gangguan tidur gitu ya. Gimana gangguan tidur itu? Bisa gangguan ketika akan masuk tidur ya, atau kita mungkin bisa gampang masuk tidur tapi kemudian terbangun dengan gitu ya, cepat dan tidak bisa tidur lagi, dan tidurnya tidak berkualitas. Nah, kemudian bangun tidur tuh nggak segar. Pastinya orang istirahat itu kan bangun bugar, segar pikirannya. Nah, tapi ini enggak. Nah, itu namanya gangguan tidur. Nah, kalau gangguan tidur ini berlangsung 1 hari 2 hari sih oke ya, masih bisa, nggak apa-apa lah, semua orang bisa mengalami. Tapi kalau udah seminggu 2 minggu, nah paling nggak toleransinya 2 minggu. Kalau udah 2 minggu segeralah ketemu profesional. Kemudian kalau seseorang kualitas tidurnya nggak baik gitu kan, dan ini berlangsung terus menerus, lama-lama konsentrasinya pasti akan terganggu. Menurun gitu ya? Iya, jadi kalau kuliah ini dosen
kayaknya ngomong kita cuman kayak memperhatiin tapi nggak masuk gitu otak ya. gitu ya, dikasih Paling cuma tugas juga ngangong-ngangong gitu kayak misalnya dikasih dosen tugas nggak jelasin. bisa nyelesain, atau kalau orang yang bekerja ya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu kan. Nah kemudian ada fatigue. Nah fatigue itu adalah kelelahan yang Oke. amat sangat ya, Terus misalnya nih, menerus gitu dok. bukan kelelahan yang melebihi dari aktivitas yang semestinya Biasanya ya kita, gitu. Jadi iya. misalnya Mbak Nesa kan mahasiswa ya, Iya. banyak di belakang meja belajar, Iya. baca buku gitu kan. Benar-benar. Tapi kok rasanya tuh kayak habis naik sepeda berkilo-kilometer gitu Habis ya, mikul beras gitu. kayak habis bekerja Macul. yang sangat Iya. fisik yang sangat melelahkan, ini Iya. fatigue. Kemudian fibromialgia atau nyeri otot, atau bisa juga sakit yang tadi tidak ada dasar psikopatologi yang ditemukan gitu ya, dan kambuh-kambuhan kayak gitu. Nah ini kita perlu waspada ya untuk kita itu kemudian berkonsultasi kepada profesional, karena ini kalau terus-terusan terjadi pasti akan bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bener gitu. banget. Nah tentu efek ke depannya juga relationship kita terganggu gitu kan. Jadi yang tadinya nih Mbak Nesa atau Mas Angga mungkin aktif di kegiatan mahasiswa, tiba-tiba rasanya kayak nggak mau ketemu mau temen lagi, ya. gitu, kayak mau menyendiri misalnya kayak gitu. Lebih mageran gitu. Iya lebih magerannya, males-malesannya salah satu loh ya. Salah satu tadi penyebab, Dok. ya jadi Oke. awas cek ya Iya. kalau males-malesan. Berarti kita harus lebih aware juga sih ya dok Iya, sama badan kita sendiri gitu ya. Iya. Nah dari yang sudah dijelaskan dokter tadi, langkah-langkah praktis dan solusi yang bisa diambil seorang untuk menjaga kesehatan mental itu seperti apa dok menurut dokter? Ya, langkah praktis ya, kita sebagai manusia sudah selayaknya yang seperti kita udah tahu ya, menjaga kesehatan tubuh seperti dari mulai pola makan, pola hidup ya, itu Pola tidur juga. ya pola tidur, olahraga. Nah kemudian karena mental ini tadi ya, salah satunya juga hubungannya sama otak kan, pasti ya, ini karena pusatnya kan kita di sini. Maka belajar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan belajar bahasa Inggris, bukan belajar soal matematika, materi ya. bukan itu yang saya maksud ya. Itu pelajaran yang kita butuhkan di profesi-profesi kita gitu. Tapi tadi loh, literasi tentang ilmu kehidupan itu yang penting. Dan literasi itu tidak melulu membaca, memahami gitu ya. Dan belajar itu kan tidak selalu membaca, tapi belajar itu dari kita berdiskusi dengan orang yang lebih senior dari kita, Yang lebih ya kan? berpengalaman. Ya, bisa guru, bisa orang tua, atau siapa yang memang kita anggap dia berkompeten gitu ya. Kita berdiskusi dengan mereka. Bagaimana sih mereka menjalani kehidupan gitu. Mungkin kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses ya, atau berpengalaman, atau ya. dia memiliki pengalaman yang ya tadi ya, lebih. bagaimana sih, karena pasti seorang itu menuju sesuatu itu pasti ada tantangan ya, dan itu kan membutuhkan kesehatan mental, membutuhkan Benar, kekuatan iya. mental Iya. yang Iya, bagus benar. gitu kan. Nah itu kita belajar itu dari banyak hal gitu. Oke. Oh, baik dok, perbincangan kita kayaknya cukup menarik ya. Untuk sobat Jahat di Rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kedatangan salah satu narasumber lagi, yaitu siapa Nesa? Ya, dia adalah seorang penyintas gangguan jiwa. Jadi nanti dia akan hadir di sini bersama kita. Iya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kembali lagi di The Mindful Mindful Minute, a healthy Healthy mind for a healthy future. Nah, di sini sudah ada siapa, Nes? Nah, di sini udah ada Kak Mawar, yaitu di sini sebagai penyintas gangguan jiwa. Nah, terima kasih ya Kak Mawar Terima sudah kasih, Kak bersedia Mawar. hadir di sini. Ya, Terima kasih juga buat dokter yang sudah bersedia hadir di sini. ya, betul sekali. Untuk Kak Mawar nih, gimana keadaannya? Gimana kabarnya Kak? Luar biasa baik sekali. Alhamdulillah. Nah nih sebelumnya saya mau bertanya, tapi mohon maaf dulu ya Kak Mawar ya. Soalnya kan stigma di masyarakat itu kalau gangguan jiwa terus
terus kayak gangguan kayak ODGJ orang gila itu loh dok. Nah tapi sebelum saya bertanya ke Kak Mawar, saya mau bertanya dulu ke dokter. Nah menurut dokter gimana sih dok itu kayak stigma di masyarakat, terus kalau gangguan jiwa terus kayak nggak mandi terus pakaiannya kayak gitu, gimana dokter? Ya, memang stigma yang ada di masyarakat itu masih seperti itu ya. Seperti kalau saya mengisi seminar juga selalu saya tanya, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu semua atau teman-teman tentang gangguan jiwa? Itu biasanya yang digambarkan adalah seperti yang mereka lihat, misalnya tadi orang yang tidak mandi, kemudian Nggak pernah ganti baju, kemudian penampilannya tidak rapi. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa gangguan jiwa itu bisa dialami oleh siapapun ya, bahkan pendidikan apapun gitu ya. Jadi kan gangguan jiwa itu ada yang dari gangguan jiwa ringan sampai juga gangguan jiwa berat. Gitu. Nah, jadi tidak apa yang dibayangkan oleh orang-orang itu hanya 1% saja dari pasien gangguan jiwa. Selebihnya itu lah yang penampilan rapi-rapi seperti kita ini gitu. Jadi ada orang yang mengalami gangguan jiwa tapi orang lain nggak tahu gitu, karena dia masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas seperti orang lain. Seperti gitu. biasa Karena, ya dok. Nah, karena begini. Kesembuhan ya di gangguan jiwa itu tidak berarti bahwa kalau orang gangguan jiwa itu sembuh kemudian lepas dari obat, itu tidak selalu seperti itu. Ada yang namanya sembuh klinis. Dia secara gejalanya sudah sembuh, dia bisa berhenti dari obat ya. Kemudian ada yang namanya sembuh sosial. Obatnya masih perlu diminum tetapi fungsinya itu sudah kembali seperti orang-orang pada umumnya. Jadi dia bisa merawat diri, dia bisa berfungsi sebagai dirinya. Kalau mahasiswa ya bisa kuliah, bahkan dia bisa bekerja, bisa berumah tangga, bisa membangun bisnis, bisa menjadi penulis buku, bisa menjadi seniman. Jadi ya nggak masalah gitu. Tidak ada gambaran yang spesifik orang gangguan jiwa itu gambaran fisiknya itu enggak ada. Nah untuk sobat di rumah jangan langsung mengejudge kalau orang ke dokter kejiwaan itu dia gila, benar-benar gila. Nah langsung saja untuk ke Kak Mawar, saya ingin bertanya, keluhan apa sih Kak yang dirasakan sama kakak sebelum kakak ke dokter untuk konsultasi? Untuk awalnya itu tuh cemas, panik, terus susah tidur. Nah, yang lebih mengganggu itu susah tidur. Nah, awalnya kan aku ke puskesmas dulu kan. Terus kata dokter yang di sana itu dirujuk langsung ke psikiater. Nah, itu lucunya kita langsung ketemu sama dokter Widya langsung waktu itu. Jadi konsultasi ya membaik, sekarang lebih membaik karena kan juga menjalani pengobatan dengan baik sesuai resep dokter, sesuai anjuran dokter, jadi membaik gitu. Nah untuk sebelum itu apakah kakak itu kayak merasa ingin bunuh diri atau ingin melukai diri sendiri atau itu gimana? Itu pasti ada. Dulu pernah sampai lukain badan dengan cara cutting, terus benturin kepala ke dinding, mukul-mukul, karena ngerasa kayak hidup tuh nggak berarti. Kok kayak kalau kita kan pasti ada di titik capek kan. Iya. Nah pasti kayak aduh kok aku capek banget ya, kayak ngerasa aku udah nggak berguna deh di dunia ini. Nah makanya dulu tuh sampai ngerasa aku mau bunuh diri aja deh biar aku nggak di dunia lagi, biar selesai gitu masalahnya gitu. Setelah melakukan hal-hal yang seperti yang kakak sebutin tadi, apa yang kakak rasain? Awalnya lega, tapi makin kelamaan kok ini nih nggak beres, nggak bisa diterusin. Adanya makin ngerugiin diri sendiri. Iya. Karena mikir juga, kebetulan aku mikirnya tuh panjang, masih bisa mikir panjang. Jadi kalau aku bunuh diri sia-sia dong perjuangan aku selama ini. Iya benar. Nah jadi karena aku ngerasa aku pasti pantas hidup di dunia dan aku pasti ada tujuan, pasti bisa ngejar cita-cita aku, ya aku harus berjuang. Seberat apapun aku harus berjuang gitu. Nah untuk menurut dokter sendiri gimana dari jawaban Kak Mawar tadi? Ya, apa yang dialami oleh Mawar ini banyak dialami juga oleh anak-anak muda ya, karena pasien-pasien saya itu
lebih dari 60% tuh seusia kalian gitu ya. Masih muda. Ya, Berarti- banyak yang mengalami seperti apa yang dialami Mawar, dan ini udah progresnya bagus banget ya, karena Mawar ini memang rajin minum obat, rajin kontrol, dan ternyata tadi ya, bahwa memiliki tujuan hidup itu memberikan faktor proteksi ya. Ini kan sebenarnya masuk kepada pemaknaan hidup ya. Dan tadi Mawar juga mestinya kan ada kepercayaan bahwa oh, ada Tuhan yang masih Mawar percaya gitu kan, dan itu memberikan motivasi untuk dia kemudian bangkit gitu. Dan bagusnya dia itu mengikuti apa yang menjadi saran dari dokter, dia juga berobat dengan teratur, karena kan banyak orang yang punya stigma bahwa kalau ke dokter jiwa tuh bakal kecanduan obat, nggak akan lepas obat gitu ya. Nah ini sesuatu yang perlu kita edukasi ya kepada masyarakat, bahwa minum obat itu berbeda dengan kecanduan. Ya. Apa yang Mawar lakukan ini, dia tetap tertib minum obat. Sudah berapa lama berobatnya? Udah 2 tahun ini, Dok. 2 tahun ya. Memang Oke. pas bilang, oh lama banget 2 tahun gitu kan. Nah, jadi begini, kalau kecanduan itu adalah suatu hal yang sudah di luar dengan aturan dokter, dan dia ada kebutuhan yang meningkat terhadap dosis. Nah, ini kecanduan ya. Tapi kalau kebutuhan, memang dia secara gejala membutuhkan obat itu gitu. Dan ini kalau memang nanti sudah membaik gitu ya, dokter itu tidak hanya memberi obat saja gitu ya, tetapi ada yang namanya psikoterapi. Nah, nanti akan membantu tuh naik ke level lagi cara berpikirnya Mawar, cara dia menghadapi permasalahan kehidupan. Nah, dengan begitu nanti obatnya lama-lama bisa turun dosis sampai nanti ketika saatnya dia sudah bisa survive, lebih kuat lagi internalnya, maka obat itu bisa lepas. Jadi ke dokter itu nggak selalu harus selalu dikasih obat. Kita akan lihat dulu benar-benar pasien ini hanya butuh untuk dirubah saja mungkin cara berpikirnya, atau memang butuh obat. Nah itu dokter sudah tahu lah berapa lama, berapa dosisnya begitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk kontrol ke profesional. Oke. Sebenarnya saya mau tanya nih buat Kak Mawar. Sebelum ada berniat untuk kontrol konsultasi ke dokter, apakah ada ketakutan sendiri dari kakak mau mulai berkonsultasi sama dokter gitu? Awalnya takut karena kan pemikiran orang-orang luar itu bahwa berobat itu adalah orang yang alay. Ada orang aku tidak menyamaratakan, tapi ada orang yang berpikiran itu. Oknum. Dan kebetulan di aku ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah, mereka ngejudge aku, bilang kalau ngapain berobat, alay, kamu tuh kurang bersyukur, kamu kurang berdoa. Jatuhnya kayak gitu. Tapi karena aku ngerasa aku nggak bisa dong ngikutin kata mereka nggak nyembuhin aku. Iya, benar. Malah nambah down kan. Menambah kita down. Jadi lebih baik aku berobat, aku sembuh, aku bisa jalanin semuanya, dan aku mau ngebuktiin ke mereka bahwa kata-kata mereka tuh salah. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk menurut dokter sendiri, untuk mengedukasi para orang yang bilang alay itu, silakan gimana, Dok? Ya, ini saya apresiasi ya buat teman-teman yang sudah membuat konten ini. Ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan kepada masyarakat betapa kesehatan mental itu sangat penting, dengan menghadirkan Mbak Mawar juga ke sini. Terima kasih banget ya udah mau berbagi, karena orang jadi tahu gitu. Oh, seperti ini ya ternyata yang dirasakan, dan berobat itu memang suatu kebutuhan gitu ya, bukan sesuatu yang kemudian alay atau apa tadi. Jadi tadi sudah saya sebutkan kapan sih kita itu harus segera konsultasi ke profesional, maka ya nggak ada lagi lah pikiran alay atau apa gitu, karena itu artinya kita sudah ada suatu tanda bahwa kita ya harus menyelamatkan diri kita gitu. Oke, baik Dok. Untuk sobat sehat di rumah, untuk sesi yang berikutnya kita akan ada apa nih, Sa? Kita akan ada Q&A dari pemirsa di rumah. Iya, benar sekali. Untuk beberapa Q&A udah kita pilih-pilih ya. Iya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di The Mindful Mindful Minute. Minute. A healthy Mind mind for for a healthy future. Kembali lagi di The Mindful Minute.
A healthy mind for a healthy future. Nah, jadi kan kita segmen terakhir nih, Dok, Kak Mawar. Gimana kalau kita sama-sama nih beragain tagline yang udah kita buat? Ya, biar kita kayak kompak gitu. Walaupun tidak kompak, enggak apa-apa. Jadi kalau Tetap kompak dong. Ya, kompak dong, harus dong. berarti nanti kalau saya sebutin The Mindful Minute langsung itu ya. Oke. Gimana Nisa? A healthy mind for a healthy future. Sudah Siap? bisa? Ya. Oke. The Mindful Minute, A healthy mind for a healthy future. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kita saring. Untuk yang pertama, nah itu dia. Saya masih takut konsul karena pasti dikasih obat dan takut ketergantungan. Menurut dokter gimana? Ya, tadi yang saya sebutkan ya bahwa ketergantungan itu berbeda dengan kebutuhan akan obat gitu. Nah, memang obat-obat psikiatri atau untuk obat-obat jiwa itu banyak obat-obat yang golongannya itu keras gitu ya. Nah, ada juga jenis obat yang sering disalahgunakan gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dikonsumsi tidak sesuai dengan Dosis, kebutuhan, kemudian tidak ada indikasi ya, atau juga ada yang memperjualbelikan. Nah, ini memang rawan ya. Nah, itu ada salah satunya itu obat golongan benzodiazepin gitu ya. Nah, makanya kita sebagai dokter ya kita memang sudah secara profesional ya melakukan pemeriksaan sebelum kita memberikan obat kepada pasien. Adapun kalau pasien memang membutuhkan obat-obat yang tadi dalam tanda kutip itu bisa disalahgunakan, itu memang pasien membutuhkan itu dan itu kan dalam kendali seorang dokter gitu ya. Nah, ini yang kami sebagai profesional juga memang berhati-hati gitu untuk melihat ya, makanya kami kan secara profesional tadi memang melakukan pemeriksaan, jadi tidak sembarang orang lah bisa mendapatkan obat-obat itu ya? gitu. Nah, untuk semisal nih dok, saya ini pasien, saya mendapatkan obat dan saya nggak mau minum obat itu dan obat itu saya jual, apakah saya kena pidana atau gimana? Ada Oh ya bisa dong, iya. Tapi jangan coba-coba ya, nanti bisa ditangkap sama polisi. Mungkin yang beli. Ya, untuk selanjutnya Nisa, pertanyaan selanjutnya susah untuk dijelaskan, namun hanya kita yang bisa merasakan. 2 kali percobaan bunuh diri, itu gimana dok? Ya, ini kayaknya penanyanya bingung ya merasakan tentang dirinya sendiri gitu. Belum mengerti gitu dok, ya, apa yang terjadi sama diri dia gitu. Ya betul. Nah, yang perlu diwaspadai adalah adanya kata-kata 2 kali percobaan bunuh diri. Nah, ini nih, sekarang ini kan kita udah banyak ya melihat berita-berita di media sosial tentang bundir-bundir, dan ini udah jadi kayak virus gitu, kayak malah jadi memancing kemudian orang melakukan, dan ironisnya ini banyak dilakukan di kalangan di remaja, kalangan mahasiswa gitu ya. Jadi ya tentang bunuh diri ini kita memang nggak boleh underestimate ya. Mungkin gini, ada teman kalian yang kayaknya aku pingin inilah, aku kok udah capek ya sama kehidupan ini, kayaknya aku mau ngilang aja lah. Nah, kemudian temen-temennya tuh nggak boleh juga underestimate, paling kamu bercandaan gitu. Pada tanda-tanda yang mengindikasikan seseorang itu akan melakukan bunuh diri, kita tuh harus overestimate gitu ya. Jadi ada nih satu contoh ya, kasus itu pasien saya yang akhirnya saya evakuasi dari tempat kosnya karena dia sudah membuat status di status WA gitu, dan ada teman dia yang kemudian karena kenal saya ngontak saya gitu ya. Ini kok ini ya si A itu membuat status dia udah pamit-pamit gitu sama teman-temannya. Seakan-akan mau berpisah gitu ya. Iya, seakan-akan udah kayak kalimat-kalimat terakhir gitu. Dan benar ketika akhirnya bisa kita evakuasi, kemudian dia rawat inap, dan dia mengatakan memang sebenarnya sudah merencanakan itu. Nah, makanya teman-teman perlu waspada gitu, yang perlu bukan hanya waspada ya, tapi kita itu perlu peduli pada teman-teman kita, pada lingkungan sekitar kita gitu ya, baik teman, saudara gitu ya. Karena kan mungkin aja bukan hanya tulisan, tetapi mungkin dari perilaku, mungkin dia nampak mulai menarik diri, mulai nggak mau bergaul sama teman-teman, tidak seperti biasanya. Nah, kita ada kepedulian lah
menanyakan gimana perasaanmu, gimana sih kabarmu gitu, sehingga orang itu merasa bahwa oh ada teman yang peduli sama saya gitu. Nah ini jadi masalah bunuh diri ini memang bukan sesuatu hal yang bisa kita anggap sepele gitu ya. Memang kita harus banyak edukasi, dan kita benar-benar, makanya tentang mental health ini harus kita viralkan gitu. Iya. Nah, saya ini mau bertanya kepada dokter ya. Untuk langkah dari pemerintah tersendiri, apakah sejauh ini sudah dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental tersebut? Ya, sebenarnya program-program dari pemerintah itu cukup banyak ya tentang kesehatan mental ini, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif gitu ya. Jadi promosi kesehatan juga dari lini terbawah, kita ada kader-kader kesehatan jiwa gitu ya. Apalagi sekarang media sosial itu sudah sedemikian gencar ya untuk maju ya, untuk mengkampanyekan tentang kesehatan jiwa. Sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan. Nah, tinggal kita ini sebagai bagian dari masyarakat itu bagaimana kita bisa berperan dari diri kita sendiri ya kan. Kita juga harus mesti cek ya, Mawar, akan kesehatan mental kita sendiri. Kemudian ya tadi, paling tidak dengan lingkup sekitar kita itu kita peduli gitu ya. Jadi sudah banyak sebenarnya kalau programnya. Cuman kadang ya kita sebagai anak muda aja yang meremehkan tentang hal itu gitu. Ya, dan itu tadi harus belajar ya kan, yang aku bilang tentang literasi tadi. Oke. Untuk Mbak Nisa, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa? Ya mungkin buat teman-teman di luar sana mungkin harus lebih aware lagi ya buat masalah kesehatan mental ini. Iya, benar. Mungkin nanti untuk yang mau konsultasi ke dokter bisa menghubungi dokter? Boleh, nanti Lewat tanya Mbak Mawar ya. Tanya Mbak Mawar. WhatsApp atau Instagram atau apa? Ada di Instagram saya, boleh Nanti DM ada di ya. bawah sini. Gitu. On editor nanti tolong ya. Ini Untuk Mbak Mawar mungkin Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada. Ingat, satu pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang kuat. jadi semangat untuk hidup, jangan patah semangat. Pokoknya semuanya bisa dijalanin pelan-pelan. Kalau ada apa-apa cerita, kalau ada apa-apa konsultasi. Jangan takut karena kamu gak sendirian. Ya benar sekali. Nah, sebelum ditutup nih, aku baru ingat nih soal masalah cerita. Apakah kalau kita cerita itu bisa meringankan pikiran kita, Dok? Beban kita? ya Itu gimana? jelas dong gitu ya, dengan bercerita itu kan kita ventilasi ya. Ada orang yang tadi loh, kita merasa diperhatikan, merasa ada ya, kemudian merasa lebih aman gitu karena ada orang yang mau dengerin kita gitu. Atau salah satu caranya ya, selain bercerita, kita bisa menulis. Nah, menulis apa aja lah tentang perasaan kita. Nah, itu juga bagus sebagai terapi. Soalnya kan kebanyakan kalau cowok-cowok itu jarang cerita ya, Dok. Kebanyakan Boleh nulis gitu. aja gitu, nulis. Soalnya kalau cowok cerita itu malu. Bukan malu, gengsi guys. Nah, betul ya, gitu. Benar, Ya, saya sekali lagi apresiasi ya buat teman-teman semua yang sudah Ya. buat konten ini. Tepuk tangan Tepuk ya tangan buat untuk kalian, semua. luar biasa. Ya. Dan semoga nanti konten ini bisa bermanfaat Ya, amin. untuk bisa dilihat oleh teman-teman kalian semua, dan semakin banyak orang-orang di luar sana yang tersadarkan akan pentingnya kesehatan mental. Pesan-pesan untuk sobat Jati Rumah apa, Dok? Ya, itu tadi pesannya. Udah. Oke. Udah, Dok. Untuk saya sendiri Iya ya, tadi baru apresiasi ya, maaf ya. Ya, pesannya tadi terus tingkatkan literasi ya tentang segala hal gitu ya, baik kesehatan mental maupun tentang ilmu kehidupan ya, saya bilang tadi. Dan tadi juga jangan enggan atau malu atau menganggap remeh untuk mencari pertolongan kepada profesional gitu, karena apa yang kamu rasain tuh ya dirimu yang paling tahu gitu ya. Karena lebih baik kamu itu datang ke profesional dan dibilang oke, Anda masih baik-baik saja, daripada Anda datang sudah terlambat. Gitu. Itu tadi pesan dari dokter untuk kalian sobat Jati Rumahnya. Nah, untuk penghujung acara kali ini mungkin sudah
cukup ya Nisa ya. Iya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari Pengetahuan. dokter. Terima kasih dokter Ya, dan sama-sama. dari Kak Mawar. Kamu juga. Terima kasih. Terima kasih juga buat Angga. Ya, terima kasih untuk Nesa. Dan kita sampai jumpa pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi. Kembali lagi di The Mindful Minute, a feature, A healthy mind for a a healthy future.